Kami dari kelompok 5 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi budidaya tanaman perkebunan, ingin melakukan wawancara di Dusun Krunang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Di sini saya akan mewawancarai petani kelapa sawit, yaitu Bapak Alam. Baik, selamat siang Pak. Di sini saya akan bertanya atau wawancara kepada Bapak tentang bagaimana pasca panen buah kelapa sawit. Baik, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana kriteria buah kelapa sawit yang sudah siap dipanen atau yang belum, Pak? Kriteria buah kelapa sawit yang siap dipanen itu warnanya agak kemerahan atau brondolnya itu sudah jatuh ke bawah 5 atau 6 brondol. Buah kelapa sawit yang belum siap dipanen itu berwarna hitam, brondolannya juga belum jatuh ke bawah ya. Itu saja. Baik, jadi itu saja Pak ya, kriteria buah kelapa sawit yang sudah siap dipanen atau yang belum ya? Ya. Jadi yang sudah siap dipanen itu buah kelapa sawitnya sudah berubah warna menjadi merah atau oranye ya? Ya. Baik, pertanyaan kedua Pak, sebutkan alat-alat yang Bapak gunakan pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Alat-alat yang akan digunakan memanen buah kelapa sawit itu seperti agrek, dodos, argo, dan gancu. Baik, saya mau bertanya Pak, fungsi dari argo pada saat melakukan pemanenan ini apa Pak fungsinya Pak? Fungsi argo itu dari kita manen itu dari dalam lokasi kebun Pak ya? Ya, lokasi kebun itu kita menggunakan argo membawa buah sawit ke TPH. Itu saja. Oh, jadi itu fungsi dari argo tadi Pak ya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana proses pengangkutan buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan hingga ke pabrik Pak? Prosesnya Pak bagaimana Pak? Apakah menggunakan John Deere atau pakai mobil truk atau dam Pak dari lokasi sampai ke pabrik? Itu sih tergantung lokasi jalan. Kalau misalnya lokasi jalannya itu mendukung kan, seperti bagus itu, kita menggunakan mobil dam atau truk langsung ke dalam lokasi. Kalau jalan lokasinya agak rusak ya, itu menggunakan John Deere. John Deere itu nanti kita lansirkan ke dam, baru kita bawa ke pabrik. Baik, jadi gitu ya Pak, proses pengangkutannya Pak ya hingga sampai ke pabrik ya. Terus ini pertanyaan yang keempat Pak, tentang sortasi atau pemilahan komoditas yang layak diproses atau yang tidak. Bisa sebutkan Pak prosesnya Pak, proses sortasinya. Proses sortasinya itu di pabrik kan, di pabrik sana itu ada dinamakan tukang grading. Tukang grading itu akan memilih buah kelapa sawit yang siap diolah dan tidak diolah. Itu akan dipilah kan masing-masing. Yang buah sawit yang akan diolah itu agak berwarna merah atau keorenan. Buah kelapa sawit yang tidak diolah itu disebut buah mentah, itu hitam ya, warnanya hitam. Itu yang warna hitam akan mengakibatkan kerusakan warna atau kualitas CPO. Yang bagusnya itu buah yang agak kemerahan atau oranye. Itu akan mengakibatkan CPO yang bagus. Baik, jadi itu saja Kak Pak Ya. Jadi buah sortasi atau pemilahan yang siap diproses itu buahnya yang sudah masak Pak ya, Ya, yang sudah berwarna merah atau hitam ya. Brondolnya juga sudah jatuh. Jadi kalau buah kelapa sawit yang masih berwarna hitam atau buah mentah itu dapat
menurunkan produktivitas CPO-nya Pak ya. Ya. Baik. Baik Pak, sekian wawancara saya. Terima kasih Pak. Bagaimana proses pengangkutan buah kelapa sawit dari lokasi perkebunan hingga ke pabrik Pak? Prosesnya Pak bagaimana Pak? Apakah menggunakan John Deere atau pakai mobil truk atau dam Pak dari lokasi sampai ke pabrik? Itu sih tergantung lokasi jalan. Nah, kalau misalnya lokasi jalannya itu mendukung kan, seperti bagus itu, nah, kita menggunakan mobil dam atau truk langsung ke dalam lokasi. Nah, kalau jalan lokasinya agak rusak ya, nah, itu menggunakan John Deere. John Deere itu nanti kita lansir kan ke dam, baru kita bawa ke pabrik. Baik. Jadi gitu ya Pak, proses pengangkutannya Pak ya hingga sampai ke pabrik ya. Terus ini pertanyaan yang keempat Pak, tentang sortasi atau pemilahan komoditas yang layak diproses atau yang tidak. Bisa sebutkan Pak prosesnya Pak, proses sortasinya. Proses sortasinya itu di pabrik kan, di pabrik sana itu ada dinamakan tukang grading. Tukang grading itu akan memilih buah kelapa sawit yang siap diolah dan tidak diolah. Itu akan dipilah kan masing-masing. Yang buah sawit yang akan diolah itu agak berwarna merah atau keorenan. Buah kelapa sawit yang tidak diolah itu disebut buah mentah, itu hitam ya, warnanya hitam. Itu yang warna hitam akan mengakibatkan kerusakan warna atau kualitas CPO. Yang bagusnya itu buah yang agak kemerahan atau oranye. Itu akan mengakibatkan CPO yang bagus. Baik, jadi itu saja Kak Pak. Ya. Jadi buah sortasi atau pemilahan yang siap diproses itu buahnya yang sudah masak Pak ya, Ya, yang sudah berwarna merah atau hitam ya. Rondelnya juga udah jatuh. Jadi kalau buah kelapa sawit yang masih berwarna hitam atau buah mentah itu dapat menurunkan produktivitas CPO-nya Pak ya. Ya. Baik. Baik Pak, sekian wawancara saya. Terima kasih Pak.